Kalau gue ada sih beberapa matkul yang emang matkulnya males, dosennya juga dikit kayak males. Kebetulan. Tapi dosennya enak. Dikit, enak dikit. Ya, ada beberapa. Ya di-spill lah dikit-dikit. Ada beberapa tuh jadi ya gue karena gue malas dan menghindar bahasanya itu sampai gue dimarahin tuh sama dosen pembimbing gue Mas Kevas kayak kamu kalau kuliah kamu mut-mutan ya, kamu berarti nggak profesional dong, berarti kamu sama aja kayak Gen Z. Oh iya Pak. Descos Podcast. Descos Podcast. Descos Podcast. Despot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana Abang Kumil? Kita lagi bikin instalasi. Instalasi apa tuh? Gue mau bikin ini pameran ilustrasi fantasi art sama anak-anak. Asik di kampus. Bukan Di mana? di MKG nanti. MKG. Yo. Asik tuh. Nih Mio, ini rame-rame ini ada apaan sih nih? Nih Apaan sih? duduk. Satu dua Tuh tuh. kamera tuh. Oh iya, kita di sini memulai season baru Despot Podcast. Yaitu, Apa tuh Despot Podcast? nah, Despot Podcast adalah media promosi Fakultas DKV IKJ yang membahas lingkup seni dan desain di lingkup IKJ. Gitu teman-teman. Ini juga tiba-tiba gue ada mic nih tiba-tiba nih. Tadi kan lagi duduk dong padahal ya. Udah ada kabel panjang dari situ. Nah, ini kan namanya sudah disetting, Bos. Oh, udah disetting ya? Iya benar. Oke. Sebelum itu muka kita kan kayak masih baru nih di Bener. Despot ini nih. Kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Dari lu dah. Lu dulu. Oke teman-teman, nama gue Karisma Aryan Firdaus, biasa dipanggil Chris atau enggak Kumeu gitu. Dan dari peminatan ilustrasi Angkatannya? angkatan 2021. 2021. Oke guys, gua Muhammad Ren Saifullah atau bisa dipanggil Samin. Gue juga sama dari penjurusan ilustrasi. Angkatannya sama, angkatan 21. Yo. Oke, ini kan kita kan angkatan 21 ya. Berarti kan kita udah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Iya. Nah, 2 tahun tuh. Pertama kali lu masuk kampus tuh culture shocknya ada nggak lu? Kayak kita kan awal online, terus nanti pas tahun keduanya udah offline. Iya. Nah, yang pas online itu atau pas lu baru datang kampus ada culture shock gak? Ada sedikit. Jadi pas online itu awal gue tuh gue ngerjain tugas, gambar-gambar itu enak. Kenapa enak? Kenapa kita tuh? nggak keluar-keluar di rumah, kita on time aja kita nggak Sambil gambar. ngopi, Bener. sambil ngerokok. Iya benar teman-teman. Jadi culture shocknya pas udah mulai offline nih gitu. Pas udah mulai offline, kayak banyak yang ngajakin nongkrong nih, banyak yang ngajakin nongkrong. Jadi nih, ini kayak tugas-tugas nih, gitu teman-teman. Oke. Nah kalau dari lu men, Gua culture shocknya itu awal-awal tuh karena online ya. Jadi gua bingung nih cari temennya gimana, ya. cara bersosialisasi online tuh kan. Jadi gue bingung, makanya gue gitu awal-awal tuh kayak gue Discord. Kenapa? Oh lanjut. Ada Biasa fans kita ini, fans Despot, penonton. Jadi gue awal-awal kan bingung ya. Sudah deh, gue Discord tuh ada namanya aplikasi kayak ngobrol gitu. Iya. Sama teman-teman kampus tuh gue Discordan. Gue cari temen, semua gue ajak ngobrol dah. Terus gue kan denger ini cerita-cerita mereka ya. Ada yang udah kerja, ada yang udah dapat project. Wah, gue bingung tuh. Mungkin bahkan umurnya lebih tua dari lu. Iya, gue baru lulus SMA tuh ya kayak. Iya. Wih, teman-teman gue udah kerja. Nah, di situ gue kaget tuh awal-awal. Terus pas offline lebih kaget lagi. Kenapa? Ngelihat skill gambar mereka. Waduh, jago bener gambarnya. Dengan basic lu yang awal SMA gue ada basic gambar. dikit. Terus pas Dikit. ngeliat mereka jago bener. Iya. Tuh kaget gue culture shocknya. Terus kalau nih, lu kan awal-awal masuk kampus nih dulu nih, kayak mahasiswa seni rupa IKJ. Yang harus lu siapin nih apa aja gitu? Ya harus gue siapin. Pas awal-awal kampus tuh yang gue siapin itu pertama mental. Bener. Karena dengar seliweran IKJ serem dan lain-lain Mental ya. harus disiapin tuh. Iya. Katanya sih, ya katanya keras. Kan. Iya. Gue juga nggak tahu. Katanya keras dan seniornya rada-rada gitu lah. Ya, makanya gue siapin mental dulu, terus gue cari temen yang bener. Terus kalau dari segi tugas-tugasnya sih ya alat-alat lukis lah, basic alat gambar, lukis. Yeah.
Terus kayak beberapa bahan-bahan kayak ada tuh kan Nirmana tuh gue juga ada yang bikin kayak patung dari kawat. Wah, ada tuh gue di gua kelas nggak dapet tuh. gue bikin patung dari kawat, Ah. terus bikin yang Nirmana 3D tuh yang stick es krim gitu-gitu. Oh iya, gue dapet tuh. Jadi itu harus siapin lah alat-alat gambar. Nah itu duitnya gimana? Waduh, lumayan sih tuh. Kayak menguras teman-teman ini. Lumayan tuh awal-awal kayak Semester 1 ini. lumayan Karena sih. dulu itu semester 1 teman-teman. Itu peralatannya banyak banget. Kita harus nyiapin cat, kuas. Nah, alat ya, lukis yang gitu. lebih terutama tuh kuas. Apa enggak? Cat. Iya, cat. Soalnya Cat tuh. catnya harus yang sesuai sama standar kampus. Nah, yang disuruh dosen apa gitu. Iya. Terus kalau culture shock gua nih ya. Culture shock gua apa ya bisa dibilang ya? Udah tadi gue ya. Oh, udah Oh sih. iya temen, lupa gue, sorry. Itu cut dulu ya. Tadi kan habis berarti Iya, tadi yang habis bahas dari apa? gue ngomong nih, ya ingetin. Habis bahas apa tadi tuh? Yang- Cat kuas. Oh, Oke. oh. Cat kuas Terus, terus gua kan awal-awal yang disiapin tuh ini yang disiapin nanti dipotong aja ya. Awal disiapin tuh kayak alat tulis gitu-gitu. Nah, alat-alat tulis itu gua tuh nanya-nanya sama temen gua. Awalnya, "Weh, apa sih pensil yang bagus? Apa sih kuas yang bagus?" Iya. Nah, itu kan gua nanya-nanya tuh online ya. Iya. Nah, pas offline ini gue baru bisa nongkrong kan sama mereka ya. Iya. Nah, nongkrong baru gue bisa, oh dia pensilnya ini ya, pulpennya ini. Nah, Iya. nongkrong. Nah, gue tuh waktu itu nongkrong pertama kali tuh sama bocah-bocah tuh pas tahu itu tuh di Landas ini nih, Lantai pas gue dasar. ngeliatin ya Landas. Gue awal nongkrong tuh kayak, ih mereka gambar di Landas. Ada yang gambar anime, ada yang gambar komik, keren-keren banget tuh. Tapi rata-rata muka dagunya lancip-lancip ya kalau gambar muka ya. Iya, awal-awal. Gitu. Tuh kan gue nongkrong di itu kan Landas ya. Iya. Lu kalau dulu awal-awal tuh lu nongkrong biasanya di mana tuh? Kalau gua dulu tempat nongkrong awal-awal tuh gua dulu di depan tim. Depan tim. Ya, yang masih renov lah. Cuma di bagian depannya tuh udah selesai direnov gitu, teman-teman. Jadi dulu awal gua nongkrong di situ, gua semester lupa gue semester 1 apa semester 2 gua diajakin sama teman gua lewat DM, kenal-kenalan, nongkrong dah tuh di situ. Habis itu sekian lama nongkrong, terus nggak lama ketemu lagi nih kan pas offline. Pas offline ya, semester Ya, pas semester 3, offline. semester 2, semester 3. Iya benar. Pas offline ketemu lagi, nongkrongnya di sini di R5. RT5 RT5 situ. Abis itu ya untuk sekarang ya tempat nongkrong yang nyaman bagi gue ya sekarang ya di kosan aja gitu. Kosan, terus warkul paling kadang-kadang Iya, kalau mau makan. iya kalau makan di warkul gitu teman-teman. Paling sekarang di kosan ya. Di kosan. Kalau Jadi di kosan itu tuh kita benar-benar rame dan sering nongkrong, nugas. Iya. Soalnya di samping itu juga kadang kan kita sering ada event bareng ya. Jadi kita sering berangkat bareng, Iya. sering ya tidur bareng udah sering lah. Udah sering kita sama-sama. Mandi bareng. Enggak dong. Lu aja dong. Bohong sih gue. Kayak itu. Soalnya kita kadang ada suka ada pameran, suka Iya. ada workshop. Benar. Jadi kita harus datang tuh bareng lah. Pokoknya berangkat bareng, Berangkat pulang bareng. bareng gitu. Nah, kan acara di kampus tuh banyak ya yang kita sering ikutin bareng ya. Iya. Menurut lu acara kampus yang paling seru atau yang menurut lu wah ini pertama kali nih gue ngeliat nih di kampus kok gaul banget nih. Iya. Apa tuh? Kalau gue inget tuh mungkin kemarin ya bulan berapa gitu di Halte FFTV teman-teman. Jadi di situ ada acara musik-musikan, jual apa Min? Jual art merchandise gitu lah, stiker-stikeran. Art merchandise itu ya kalau untuk anak seni rupa bisa lah buat jadi referensi tugas-tugas teman-teman. Stiker, postcard, terus art print. Iya kayak gitu. Banyak barang-barang culture lah sebutannya. Dan bisa menambah pertemanan antar fakultas teman-teman. Jadi relasi. Iya relasi. Jadi lu bisa dapat proyekan entah misalnya gua anak seni rupa nggak mulu-mulu gambar deh. Nah, Lu iya. bisa aja diajak syuting men. Gitu. Betul. Gue pernah diajak syuting. Asik. Gitu aja. Jadi Aktor. Enggak juga sih men. Jadi gitu. Lu nongkrong di mana-mana. Terus ada event apa lu ikutin. Misalnya event di gedung seni musik di mana di FFTV. Gitu temen-temen. Jadi itu sangat berkesan bagi gue. Iya, kita ikut-ikut aja. Siapa tahu kita dapat referensi, dapat Bener. ilmu, Iya. dapat pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Nah, terus ngomong-ngomongin pengetahuan baru nih.
pengetahuan di kampus, menurut lu yang paling aneh apa sih? Pengetahuan yang lu dapat dari dosen, pengetahuan dari bocah-bocah, anak-anak, tugas-tugasnya dah. Oh, tugas nyeleneh nih ya. Tugas pengetahuannya, nyeleneh. tugas-tugas yang aneh. Mungkin gua waktu itu game art ya. Game art. Iya, karena basicnya gua gambar manualan, gambar-gambar digital, dan tidak pernah menyentuh motion graphic segala macam ya. Iya. Dan itu menurut gua nyeleneh. Itu mulai ini mulai stres juga ya. Bingung ya. Bingung gua nih. Terus dan gua itu pas UAS bikin game. Gue bikin game teman-teman. Bikin game itu lumayan oke lah. Mau tahu itu gue bikin video game berapa detik men? Berapa detik tuh? 2 detik teman-teman. Video game 2 detik main apa ya? Nah jadi gue tonjok-tonjokan aja di situ. Oh, kan demo gamenya aja Iya, ya, cuma demo contohnya gamenya aja aja. kan. Jadi kayak Iya. cukup lah 2 detik untuk anak ilustrasi lah ya, Iya. cukup itu ya. Ibarat jelek lah menurut gue. Tapi alhamdulillah dosennya baik teman-teman. Soalnya kan itu sebenarnya juga bukan penjurusan kita, karena itu Iya. kan lintas minat gitu, penjurusannya multimedia sebenarnya. Nah, gue kalau tugasnya gue nyeleneh tuh, karena kan itu ada lintas minat ya. Gue kan, lu kan ngambil game art tuh. Iya. Saat itu gue ngambil packaging. Packaging. Alasannya? Kenapa tuh? Mau tahu? Kenapa? Karena kelas game art penuh. Jadi gue mau nggak mau, ya udahlah packaging. Oke. Awal-awal tuh gue seneng tuh. Packaging, wah seru. Iya. Tapi lama-lama, ini kok disuruh jadiin ya, disuruh jadi packaging yang bener-bener Benar packaging. barangnya ada nih. Ada barangnya tuh. Terdisplay ya. Gue bingung, aduh, gue nggak pernah nih bikin mock-up, bikin tipografi yang harus mikirin packagingnya gimana. Wah, gue bingung. Tapi itu dosen ngeselin gak sih Min? aduh. Boleh ini di spill dikit sih sama Sebenarnya penonton. bagus, tapi kan sebagai mahasiswa yang pemalas ya mungkin kayak rada menurut kita ya kurang cocok aja. Tapi sebenarnya salah di guanya itu mah. Kenapa tuh? Ya karena guanya males. Sebenarnya kan dosennya tuh udah bener, udah bagus. Tapi karena guanya Siapa males, tuh? jadi kurang cocok. Siapa tuh? Adalah. Ada. Nanti yang maba-maba bakalan ketemu sama dosen-dosen yang ada yang asik, Iya, ada yang asik betul. banget dan asik banget lagi gitu teman-teman. Banyak sebenarnya dosen-dosen yang asik, pengajar, terus dosen-dosen muda, dosen-dosen yang udah sepuh-sepuh juga asik-asik kok. Sebenarnya gue dosen teman-teman. Enggak Gue nyari aja enggak dong, enggak dong. Emang si tua kelihatan dikit. Kelihatan dikit. Sebenarnya kita seumuran. Enggak. Lu 2000 berapa sih Min? 2003 gua. Oh 2003. Adek. Masih muda gua, muda. Adik gue ini istilahnya. Oke. Terus Terus apa lagi nih yang kita bahas nih? gue pengen tahu sih kenapa akhirnya lu memilih IKJ dan kenapa lu memilih seni rupa Memilih IKJ dan seni rupa. pas lulus SMA ya. Gue kan basicnya SMA, terus jurusan gue di SMA tuh IPA juga itu. IPA. Pinter nih. Ya sedikit. Ranking terakhir terus sih pada. Ya udah. Gue milih IKJ itu karena katanya seru sih. Udah itu aja sih, terus gue milih. Karena seru. Katanya seru, terus ya udahlah. Terus tanggapan orang tua lu pas masuk IKJ gimana? Mereka untungnya nggak tahu IKJ. Jadi aman. Untungnya mereka nggak tahu IKJ. Iya, jadi dari aman. teman-teman gue yang mau masuk IKJ ini ada larangan lah dari Oh, nyokap iya, dan banyak. bokap ya. Untungnya gue aman, jadi selalu. Kalau lu gimana tuh? Kalau gua itu jadi bokap gua tuh tahu potensi gua dari kecil. Jadi pas kelas 1 SMA itu teman-teman, gua udah disaranin, "Dek, nanti pas lulus SMA udah masuk IKJ aja." Asik. Dan kebetulan Gaul ya? Iya, gaul. Tapi tuh. bokap gua kepala sekolah, men. Oh, lebih gaul lagi dong. Lebih jadi. gaul lagi. Jadi ya tahu yang penting disupport aja lah. Asik. Anaknya mau kemana disupport, jangan dilarang-larang gitu aja. Asik. Gitu. Karena seni cakep. rupa itu tidak selalu bebas tapi ada aturannya, men. Betul, lagi di kafe. lebih Lagi di tepatnya. kafe. Lu merasa diri lu anak seni dan lu berkesenian ya. Lu merasa bebas tapi harus ada aturan gitu. Oke. Kalau dari gua. Ya, Ri, waktu berapa menit lagi, Ri? 15. Baru berapa ya? Udah nggak cukup ya? Cukup masih Masih nggak? terus teman-teman. Ini misalnya masih banyak lagi nih yang bisa dibahas nih. Nah, ini masih banyak nih teman-teman. Masih banyak. yang harus dibahas nih. Itu tapi 16 menit atau 15 menit? Ini tadi kan take ulang nih, Mhm. 10-an nih. Oh, baru 10-an. Iya. Mau dikatanya apa nggak usah? Lanjut aja. Lanjut. Bahas apa lagi ya? Oh, ini 2 tahun ini karya yang lu buat
yang sangat berkesan deh buat lu gitu? Karya berarti tugas apa karya nih? Ini Tugas dan konteksnya. karya. Oh. Ibarat kata lu bikin tugas dan itu bisa Jadi membuat karya. karya dan portofolio gitulah. Oke, kalau berarti karya tugas yang berkesan. Paling gue ada satu tugas yang gue suka. Soalnya gue pertama kali nemu itu mata kuliah, gue senang aja. Itu semester berapa tuh? Itu semester 3 Semester mata 3. kuliah storyboard. Storyboard. Nah, gue suka aja tuh apa? Tiba-tiba gue biasanya yang gue tahu tuh gambar cuman satu halaman, misalnya A4 ya udah full A4. Iya. Tapi tiba-tiba dikenalin nama storyboard. Kayak lu gambar bercerita ya. Nah, gambar yang bercerita. Jadi dari narasi kita ubah ke sekian gambar. 15 frame, 10 frame. Iya. Itu bisa jadi scene teman-teman. Nah. Jadi kalau orang-orang film mau bikin film itu harus ada storyboardnya dulu. Ya, film, animasi, itu tuh Animasi. butuh banget storyboard karena kita dari narasi ke visual. Nah, kayak podcast ini ya teman-teman. Ini ada storyboard ya teman-teman. Harusnya ada storyboard. Harusnya ada. Jadi emang dunia seni itu mencakup kemana-mana. Iya, bisa gitu. Kalau lu karya yang lu bikin pas lagi gabut atau pas lagi tugas atau pas lagi harusnya nugas tapi lu gabut. Ada nggak yang menurut lu wah paling keren nih gua nih? Kalau menurut gua kan ngambil ini ya, lintas jurusan ya. Gua ngambil seni lukis teman-teman. Oh iya, lu ambil seni lukis. Gua ngambil seni lukis. Jadi satu semester itu bikin 4 lukisan. Oh, Yang pertama still life. ukurannya berapa tuh? 60 kali 50 cm. Itu di gede tuh ya. kanvas. Di cat Gede. akrilik dia, pakai cat akrilik. Hah? Jadi itu sangat berkesan karena ya dari dulu tuh gue pengen masuk IKJ, gue pengen masuk seni murni, tapi ada pikiran lain lah yang jadi gue masuk IKJ gitu. Jadi seni lukis ini yang menurut gue paling berkesan karena nih hobi gue tertuang nih di sini, Asik. yaitu lukis. Asik. Itu berkesan. Berarti lu bikin berapa? 4 lukisan. Nah ini jalan. Temanya gimana tuh? Ada still life, Still life, ada pemandangan, landscape ya. ada hewan berkaki 2 kayak burung. Ayam gitu-gitu. Ya. Lu bikinnya burung tuh. Burung. Laki bikin burung lah. Laki bikin burung. Masa bikin pepaya? Nah, lanjut. Yuk. Terus yang terakhir ini gue bikin self portrait. Self portrait muka lu dong. Bukan gue sendiri. Anjir, gue kayak gambar kayak berkaca aja. Asik. Kayak gitu. Itu diganteng-gantengin apa enggak tuh? Enggak dong. Emang udah natural mungkin gitu kulitnya ya? dicerahin dikit ya. Oh, ton Kita pakai warnanya ya. lightingnya. Color palette-nya lu ubah ya biar lebih Rubah terang dikit ya. lah. Oh, Gitu, rada-rada. itu lu apa matkul lukis berarti itu lintas jurusan ya? Lintas jurusan Berarti itu itu. dari DKV ke jurusan Seni murni. Gitu. Lu ada nggak tuh? Gue ada, gue ngambil lintas kelas jurusan. kayu. Jadi gue ngambil lintas jurusannya tuh kriya ya. Kriya seni kriya. Kriya kayu. Gue ngambil itu tuh. Menurut lu gimana tuh? Itu sih asik soalnya karena dosennya asik banget. Dosennya asik, santai. Terus gaweannya juga enak. Jadi satu semester cuma gawein 2. Iya. Kerjain 2 doang tuh. Enak dong. Enak. Nah itu menurut lu karya yang lu buat di Kriya ini menurut lu udah oke apa belum dah? Ya untuk pemula oke sih. Gue bikin cermin terus ada stand pensilnya gitu ya kayak bisa ngaca sambil gambar biar kayak lu tadi tuh ngelukis muka. Anjir. Gitu. Ini kan Jadi gitu teman-teman. Kita di DKV nggak melulu soal desain. Gitu. Jadi ada matkul yang bisa ada kita matkul jelajahi lah lintas. gitu. Nah kan matkul gue nih enak banget ya. Bener-bener dosen tuh santai. Lu ngerokok boleh. Ngerokok di kelas. Gitu tuh. Nih. Enak banget. Bocoran aja ya. Nah, ini untuk kan yang menonton. Ini kan enak banget ya. Tapi ada beberapa matkul tuh gue yang merasa gue malas masuk dah. Tapi sebenarnya harusnya tuh Harus wajib ya. wajib karena SKS-nya tinggi terus juga emang harus SKS ya. Iya, terus kan kita juga sebagai mahasiswa kan tugasnya kuliah ya. Jadi sebenarnya harusnya masuk. Harusnya masuk. Tapi karena ada beberapa matkul atau dosennya mungkin atau mata kuliahnya itu jadinya tuh kayak aduh mager dah. Absenin 1 kali ya. Ya bolongin 1 lah, boleh lah. Bolongin 1 kali ya hari ini. Terus minggu depan lagi. Iya. Nah, kalau lu matkul yang gak enak menurut lu apa, Miu? Secara matkulnya atau secara dosennya juga boleh kalau ada yang mau di-spill. Kalau untuk dosennya enggak ya. Jadi kalau untuk dosennya biar nanti maba-maba yang merasakan gitu. Itu biar aman. Kalau untuk matkulnya tuh mungkin sama ya kayak lu ya. Matkul yang SKS-nya penting gitu. Tapi karena waktu itu gua bolong tuh ada karena
kerjaan. Jadi gue cabut, terus kayak makin sekarang tugasnya ketinggalan. Ketinggalan. Nah, Iya, itu sih. itu yang paling Gitu. bermasalah teman-teman. Tugas ketinggalan, terus kita kayak ada proyekan lain. Nah, itu jadi di akhir-akhir mau menuju UAS itu kita harus ngebut banget. Capek sebenarnya bukan salah matkul ya atau dosen, dan sebenarnya iya. salah di kitanya. Kita tuh nggak bisa nge-manage waktu dengan baik lah. Tapi jadinya karena gitu, jadinya matkulnya kita seolah-olah kayak kita nggak suka aja kelas itu, padahal Iya. mah karena kita udah keteteran aja jadi males. Oke. Gitu. Kalau gua ada sih beberapa matkul yang emang matkulnya males, dosennya juga dikit kayak males. Kebetulan Tapi dosennya enak. dikit, enak dikit. Ya, ada beberapa. Ya di-spill lah dikit-dikit. Ada beberapa tuh, jadi ya gue karena gue malas dan menghindar bahasanya itu sampai gue dimarahin tuh sama dosen pembimbing gue, Mas Kevas, kayak kamu kalau kuliah kamu mut-mutan ya, kamu berarti nggak profesional dong, berarti kamu sama aja kayak Gen Z. Oh iya, Tapi emang umur lu Gen Z dong. iya, tapi mut-mutannya gitu. Pokoknya dibilang gue nggak profesional, tapi ya udah emang salah gue juga karena gue waktu itu menghindar dari dosen itu karena males dan gitu lah. Cara ngajarnya sebenarnya bagus, tapi nggak cocok sama gue. Tapi harusnya kan gue harus lawan-lawannya. Maksudnya kayak, Lawan aja lah ego lu lah. iya, harusnya gue lawan ego gue, tapi kayak ya gitu karena masih muda ya. Iya, masih muda. Jadi kayak masih pengen main-main ya Iya. udahlah kita skip kelas gitu. Terus- Tapi itu sebenarnya nggak bagus ya itu. Nah, Itu jangan ditiru. buang-buang waktu. Iya, jangan ditiru. Gue baru Maba-maba. sadar tuh pas udah semester depannya, terus kayak wah gue nggak bisa lulus cepet waktu nih. Iya. Aduh capek deh. Capek, bener capek di waktu dan money, Nah teman-teman. itu dia duitnya. Itu duitnya sangat-sangat menguras. Udah cukup kira-kira. Ya udah. Oke. Ini udah habis. Boleh. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang mau dibahas tuh. Masih kayak ada jajanan kampus. Gue lah masih banyak tuh. Masih Terus masih banyak. ada bahas belum kita masuk ke lingkup ilustrasinya yang kayak banyak mata kuliah yang seru-serunya. Iya. Teknis gambar, wah belum kita bahas juga Iya, itu. teknis gambar Mungkin itu nanti enak banget. banyak kali ya kita bakal bahas sama dosen-dosen. Cara gambar yang benar gimana sih, Mas? Mungkin nih gue spill dikit ya. Gimana tuh? Jangan patokan sama referensi anim. Oh, itu Itu tapi ada dosen sering banget Nah, bilang, iya sih ada beberapa sih. untuk teman-teman gue yang sering banget nonton anim itu pasti referensinya anim. Sering-sering lah nonton kartun Mid Speed Komik. City kalau lo tahu, ke Scooby Doo kayak gitu-gitu itu asik banget style-nya. banyak dosen yang seling wanti-wanti itu. Nah, itu banyak juga tuh yang pembahasan gitu. Ada juga mungkin kalau kita ngobrol sama dosen nanti bisa pengen tahu dunia IKJ zaman dulu gimana sih. Nah. Kita kan ini baru tahun 2020, 2021. Nah, mungkin next episode teman-teman. Nah, bisa jadi tuh. Gitu. Ngobrol sama dosen yang mana nih? Mau yang asik atau yang gimana? Nah, mungkin ini bisa dibocorin kali ya. Apa tuh? Kita bakalan ngundang alumni kan. Alumni dari School of Rock. Asik. Keren gak sih School of Rock? Keren itu. Kalian kalau mau ada nama-nama referensi nama atau dosen yang kalian kenal boleh Mungkin ditulis komen. bisa di komen di Atau bawah. kalau perlu di tag dosennya biar Mas ngobrol dong sama Ngobril. sama Kumil. Ngobrol tuh sama ngopi ngobrol. dong. Gitu. Kalian kalau ada referensi alumni IKJ atau apapun orang yang siapapun, maksud gue ya bukan apapun ya. Siapapun yang orang lingkup seni kalian bisa tag mungkin atau tulis nama aja. Komen di bawah nanti Komen. kita bisa usahakan untuk undang usahakan kampus buat ngobrol-ngobrol tentang dunia seni dan dunia kampus mungkin. Oke. Tapi yang jelas bukan di sini ya. Kita lebih proper lagi mungkin nanti. Cuma bisa. di outdoor kalau nggak di indoor yang kemungkinan pembawaannya santai lah. Betul. Gitu. Oke, itu aja sih. Oke, teman-teman. Kita cabut gimana? Gimana closing yang enak nih? Langsung bubar aja. Gitu. Ya dah, dadah. Dan ya udah. Gue mau lanjut ngulik gue.